Ya Rasulullah, ilmu lesani atau ilmu pun tidak masuk. Maka saya pun menerima warna kamu kepada hal tersebut menjadi salat pada enam pada akhir sebelum wa isnaduhu sahahu. Ahsan. Barakallahu fiik. Masuk pada hadis setelahnya insya-Allah, yakni bab innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Itu bab wajibnya mengikuti imam, atau imam dijadikan hanya untuk diikuti. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu hanya untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, maka jika imam telah bertakbir, maka bertakbirlah. Yang kata fa di situ yaitu at-tartib bila muhlah. Artinya kalau imam sudah bertakbir, maka bertakbirlah langsung. Wala tukabbiru hatta yukabbira, dan janganlah kalian bertakbir sampai imam bertakbir. Wa idza raka'a farka'u, dan jika imam ruku, maka rukuklah kalian. Wala tarka'u hatta yarka'a, dan janganlah kalian ruku sampai imam ruku. Wa idza qala, dan jika imam membaca sami Allahu liman hamidah, maha suci Allah bagi siapa yang telah memujinya, faqulu, maka katakanlah kalian Allahumma rabbana lakal hamdu. Dalam riwayat yang lain disebutkan rabbana lakal hamdu saja, dan juga dalam riwayat yang lain disebutkan rabbana walakal hamdu. Jadi ada 3 bacaan di sini. Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu, dan jika imam sujud, maka sujudlah kalian. Wala tasjudu hatta yasjuda, dan janganlah kalian sujud sampai imam itu telah sujud. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman, dan jika imam itu salat dengan berdiri, maka salatlah kalian dengan berdiri. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajmain, dan jika imam itu salat dengan duduk, maka salatlah kalian dengan duduk semuanya. Rawahu Abu Dawud wa hadha lafdhuhu, diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud, dan ini adalah lafaz dari beliau.
wa asluhu fi sahihaini, dan asalnya ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, karena memang hadis ini itu riwayatnya banyak. Ada beberapa jalan dan beberapa periwayatannya, sebagian ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Baik. Maka disebutkan di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwa dijadikan seseorang itu imam itu hanyalah untuk diikuti. Sehingga tidak boleh seseorang mendahulunya atau seorang membarenginya, atau seseorang itu sengaja untuk terlambat dari mengikuti gerakan imam. Dan mengikuti gerakan imam ini, apakah dia mengikuti secara zahirnya saja atau secara batinnya sekaligus? Maka sebagian para ulama mengatakan dua-duanya harus diikuti, baik secara zahirnya maupun batinnya. Batin itu artinya diikuti dari sisi niatnya. Jadi niat salatnya harus sama. Tapi sudah berlalu penjelasan di kajian yang lalu. Alhamdulillah kita dapatkan faedah bahwa jumhur, kebanyakan para ulama, tidak mensyaratkan samanya niat di dalam bermakmum kepada imam. Sehingga didapatkan dari hadis ini sekian banyak faedah. Yang pertama, tentang niat bermakmum. Hal yushtaratu li sihhatil jamaah ayanwiyal mu'tamuna al-i'timam. Apakah disyaratkan untuk sahnya salat jamaah, untuk dia bisa mendapatkan pahala dari salat jamaah, apakah disyaratkan ayanwiyal mu'tamuna al-i'timam? Apakah disyaratkan dia, yaitu para makmum, itu berniat untuk bermakmum di belakang imam? Faham ini permasalahannya? Jadi kalau kita misalkan mau makmum di belakang imam, apakah disyaratkan kita harus niat bermakmum? Atau kita langsung masuk salat saja, tidak ada niat untuk bermakmum? Baik. Maka disebutkan di dalam penjelasan para ulama, la khilafa inda Syafi'iyah wal Hanabilah fi istiradi dzalik. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah akan tersyaratkannya hal tersebut. Kalau seseorang ingin mendapatkan pahala salat jamaah yang dilipat gandakan 27 kali lipat, maka dia harus berniat untuk bermakmum. Baru dia dapatkan keutamaan dari pahala salat jamaah. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis yang kita baca tadi, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan hanya untuk diikuti. Sekarang kebalikannya, hal yushtaratu ayanwiya al-imamu al-imamah. Apakah untuk sahnya salat jamaah itu harus seorang imam berniat di awal salat, dia berniat untuk menjadi imam? Kalau ini disyaratkan, berarti seseorang yang asalnya dia salat sendiri, kemudian datang setelahnya bermakmum dengannya, maka tidak dikatakan itu salat jamaahnya sah. Paham ini? Dan ini memungkinkan terjadi kan? Misal di satu masjid, ya karena mungkin saking sedikitnya orang yang sholat, terutama di daerah-daerah tertentu itu, kalau yang namanya sholat duhur dan asar itu hampir-hampir tidak ada jamaahnya. Mereka baru berdatangan kalau mau sholat jamaah itu di waktu maghrib, di waktu isya atau di waktu subuh. Duhur asar itu sibuk mereka kerja di sawah, di ladang.
Ada daerah tertentu yang seperti ini. Makanya ada ceritanya seorang ikhwah, ya, karena menikah dengan seorang akhwat yang tinggal di suatu desa. Ini kok masjid kok sepi sekali. Nah, dia inisiatif adzan. Maka orang pada bingung, siapa nih yang adzan ini? Karena biasanya duhur asar tidak ada jamaah. Nah, ketika tidak ada orang, dia sholat sendirian. Berarti kan asalnya dia tidak niat untuk sholat jamaah. Lalu ketika mungkin ada tetangga musola atau masjid datang, menepuk baunya untuk berniat bermakmum dengan seseorang yang tadinya sholat sendirian. Nah, ya, kalau disyaratkan di awal imam itu harus niat untuk menjadi imam, maka sholat jamaah tidak sah. Nah, sehingga yang rajih di dalam hal ini annahu la yushtaratu, tidak tersyaratkan imam itu dia harus berniat di awal sholat untuk menjadi imam. Apa dalilnya? Dalilnya hadis-hadis yang sudah berlalu, penyebutannya saya lupa apakah itu disebutkan secara bab tersendiri dalam Bulughul Maram, yaitu ketika disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang beliau salat sendiri di salat malam. Kemudian disebutkan dalam beberapa riwayat bermakmum kepada beliau datang setelahnya. Disebutkan kadang ada Abdullah bin Mas'ud, disebutkan kadang Ibnu Abbas, disebutkan ada Hudzaifah bin Yaman. Maka awalnya Rasulullah salat sendirian, kemudian bermakmum setelahnya. Dan ini dijelaskan oleh para ulama, ketika Rasulullah membiarkan mereka itu bermakmum, itu maknanya boleh seseorang untuk yang tadinya dia tidak berniat imam, karena ada orang yang menjadikan dia imam, lalu dia merubah niatnya menjadi imam. Dan meskipun apa yang disebutkan di dalam hadis itu adalah hadis yang menunjukkan solatnya yang dilakukan oleh Rasulullah itu solat sunnah, akan tapi dijelaskan oleh para ulama bahwa selama tidak ada dalil yang menjadikan pengkhususan dari keadaan ini, maka apa yang ditetapkan di dalam solat sunnah, maka itu juga ditetapkan di dalam solat wajib. Nah, ini kaidah ya. Jadi kalau ada dalil yang menunjukkan itu ditetapkan di solat sunnah, maka itu juga ditetapkan di solat wajib. Dan selama tidak ada dalil yang mengkhususkan, maka tidak boleh dibedakan. Selama tidak ada dalil yang mengkhususkan, maka itu tidak boleh dibedakan. Sebagian para ulama mengatakan wajib untuk berniat. Ini salah satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad, Al-Auza'i, As-Sauri, Ishaq. Demikian juga ada yang membedakan, merinci, kalau dia yang makmumnya laki-laki tidak wajib, kalau makmumnya perempuan maka jadi wajib. Ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Dan yang rajih di dalam masalah ini adalah pendapat yang tidak mewajibkan secara mutlak. Pendapat yang tidak mewajibkan secara mutlak. Nah, termasuk kadang kalau kita sholat di masjid tertentu, kemudian setelah sholat wajib kita menyempatkan diri sholat sunnah, tiba-tiba ada orang-orang yang menepuk bau, dia ingin bermakmum dengan kita, maka kita boleh memberikan pilihan. Ima kita kasih tanda saja kalau kita sedang sholat sunnah, sehingga biarkan mereka itu bikin jamaah tersendiri, atau biarkan mereka itu bermakmum, kemudian kita sholat. Dan boleh ketika sholat sunnah itu dijaharkan seperlunya saja. Boleh ketika sholat sunnah itu dijaharkan seperlunya saja. Kalau ada orang yang bermakmum, ya, tidak perlu dikeraskan sekali, tapi sekedar mereka mendengar saja, itu dibolehkan, sehingga mereka tetap mendapatkan pahala dari sholat jamaah menurut pendapat yang rajih. Ya, karena ada sebagian para ulama yang mengatakan
bahwa tidak ada yang namanya jamaah kedua. Ini faidah yang luput, yang kemarin lupa saya sebutkan. Ada sebagian para ulama mengatakan tidak ada jamaah yang kedua. Sehingga kalau ada seseorang yang terlambat, dia bikin jamaah baru, maka tidak dianggap sebagai jamaah yang mendapatkan keutamaan dilipat gandakannya pahala. Tapi yang rajih, dibolehkan bagi kita untuk membuat jamaah yang kedua. Sebagaimana apa yang diucapkan oleh Nabi SAW ketika solat sudah selesai, datang seorang sahabat. Walau keadaan kan jauh berbeda keadaan sekarang sama dulu. Dulu mana ada pengeras suara seperti sekarang ini, adzan terdengar di mana-mana. Dulu kalau orang sibuk di ladang, mereka kadang lupa, tidak melihat matahari. Tahu-tahu matahari sudah condong terlalu jauh, sehingga ketika dia pulang sudah selesai semua sholat jamaah. Maka Rasulullah kemudian berkata kepada sebagian sahabat yang lain, man tasaddaqa ala hada, siapa yang mau bersedekah untuk saudara kita ini. Lalu ada orang yang mau sholat bersamanya. Itu maknanya Rasulullah membolehkan untuk dilakukannya jamaah yang kedua, kemudian jamaah yang ketiga dan seterusnya. Adapun kalau itu dilakukan di masjid yang tidak ada imam rawatib yang tetap, atau seandainya ada imam rawatib tapi itu masjid yang tempat berlalu lalangnya manusia, seperti masjid di pelabuhan, di terminal, di bandara, kan tidak bisa mereka kemudian datang tepat waktu terus menerus, kan tidak mungkin. Yang namanya penumpang datang sewaktu waktu, kemudian mereka bikin jamaah. Ada lagi datang lagi bikin jamaah. Maka seperti ini dibolehkan secara mutlak. Dibolehkan secara mutlak. Tapi kalau masjid seperti kita ini, masjid yang ada imam rawatib, maka sebagian para ulama mengatakan tidak boleh ada jamaah kedua. Dan mereka berdalilkan dengan hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya beliau pernah ketika datang ke masjid mendapati jamaah sudah selesai, lalu beliau pulang, kemudian berjamaah dengan keluarganya. Tapi hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Baik. Kemudian kalau tadi dikatakan makmum harus berniat tidak untuk mendapatkan pahala salat jamaah, harus berniat. Kalau imam, apakah harus berniat? Maka imam tidak diharuskan berniat untuk menjadi imam di awal solat. Kemudian perkara yang ketiga, idza nawal imamul imamah walam yawil ma'mum al-itimam. Kalau ada imam yang berniat jadi imam tapi makmumnya tidak berniat, maka seperti ini dikatakan oleh Syekh Utsaimin, seperti ini salat jamaahnya tidak sah dan tidak mendapatkan pahala dari solat jamaah. Ya meskipun mungkin sangat jarang sekali terjadi kan, tapi mungkin tidak terjadi, mungkin saja terjadi. Kemudian yang setelahnya, idza ahrama munfaridan summa nawal i'timama fis shalah. Jika ada orang yang ketika takbiratul ihram awalnya dia berniat sholat sendiri, munfarid, kemudian setelahnya dia berniat untuk menjadi makmum fi sholat, di dalam sholat. Pernah terjadi? Atau pernah kita sebagian mungkin melakukannya? Jadi asalnya mungkin dia kalau untuk yang tinggal di kampung, ya mungkin hampir-hampir tidak ada kan. Atau bisa jadi misalkan seandainya itu di masjid yang ada imam rawatibnya, tinggal di masjid di kampungnya, asalnya dia datang terlambat, terus dia sholat sendiri. Tiba-tiba ada beberapa rombongan, mungkin 2 atau 3 atau lebih, mereka bikin jamaah tepat di sampingnya. Baik. Jadi misalkan yang sholat sendiri di situ, kemudian ada 2, 3 atau lebih sholat di sampingnya yang tidak terlalu jauh.
Karena mungkin mereka mengira dia sholat sunnah. Paham? Maka ketika itu terjadi, dia merubah itu. Niatnya untuk apa? Untuk bermakmum meskipun dia takbir dahuluan. Maka seperti ini dikatakan menurut para ulama Syafi'iyah, dan salah satu dari riwayat pendapat Imam Ahmad berkaitan dengan sah tidaknya sholat jamaahnya itu, maka dikatakan dan dirojihkan oleh Syekh Utsaimin bahwasanya sholatnya jika keadaannya seperti ini itu sholatnya sah. Artinya sholat jamaahnya menjadi sah dan dia mendapatkan pahala jamaah karenanya. Yang asalnya dia sholat niatnya sendiri, kemudian dia merubah, dia gabung dengan makmum yang lain, kemudian dia ikut menjadi makmumnya. Baik. Dan ini dibolehkan. Kemudian dibalik sekarang. Idza ahrama munfaridan summa nawal imamah. Kalau asalnya dia tadinya berniat untuk sholat sendiri, nah, kemudian kalau ada yang bermakmum dengannya, memberikan isyarat dengan menepuk bahunya, kemudian merubah menjadi niat menjadi imam, boleh tidak? Boleh, sebagaimana tadi sudah berlalu. Dan dikatakan di sini, maja'a fin nafilah jaza fil faridah. Apa yang boleh di solat sunnah, sebagaimana riwayatnya Nabi SAW, beliau solat malam kemudian bermakmum di belakang beliau sahabat, maka jaza fil faridah, itu dibolehkan pula di dalam solat wajib. Gimana kaidahnya tadi? Ma jaza fin nafilah jaza fil faridah. Apa yang boleh di solat sunnah, maka dibolehkan juga di solat wajib. Baik. Kemudian permasalahan setelahnya, idza infaradal mu'tam wa shalla munfaridan. Yaitu boleh tidak, misal ada seseorang yang dia tadinya salat berniat untuk makmum di belakang imam, kemudian karena suatu sebab dia merubah niatnya, tidak jadi bermakmum dan dia sholat sendiri. Bisa dipahami gambarannya? Asalnya dia bermakmum, niat bermakmum, kemudian dia merubah niatnya menjadi sholat sendiri. Jadi misalkan dia bermakmum tadinya, kemudian karena suatu sebab dia rubah niatnya menjadi sholat sendiri. Akhirnya dia apa? Selesaikan sendiri. Pernah tidak terjadi? Pernah melakukan? Dan ini diboleh apa namanya? Dikatakan, meskipun para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini, maka yang benar itu dibolehkan dan tetap sah solatnya. Dan ini bisa mungkin terjadi karena suatu sebab. Saya katakan di sini, saya bacakan. Jadi dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, fa in ahrama ma'muman summa nawal infirada li udhrin jaza. Jika seseorang itu bertakbiratul ihram, berniat untuk salat bermakmum, kemudian dia setelahnya merubah niat menjadi salat sendiri li udhrin, karena suatu udhur, jaza, maka seperti ini dibolehkan. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Al-Mardawi bila niza', tanpa ada perselisihan. Tapi yang benar, ada sebagian para ulama yang berpendapat tidak boleh. Dan ini bisa memungkinkan terjadi, misal karena apa? Karena panjangnya imam.
Sebagaimana disebutkan dalam riwayat hadis siapa? Sahabat siapa? Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal itu beliau kalau sholat Isya kadang ikut sholat bersama Rasulullah. Lalu orang-orang di kampungnya itu menunggu kedatangannya untuk mengimami mereka, karena mungkin senang dengan bacaan beliau. Sehingga bisa jadi kalau seperti itu keadaannya, sholatnya agak larut, tidak di awal waktu. Dan sudah berlalu penjelasannya, kalau untuk sholat Isya maka yang rajih, waktu yang paling utama adalah ketika apa? Diakhirkan. Kata Nabi SAW, seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan akhirkan sholat Isya. Maka di waktu itu Mu'adz bin Jabal memanjangkan sholat itu. Subhanallah, sholat Isya kok dipanjangkan. Kalau kita sudah capek, sudah seharian kerja. Sebagian para sahabat juga ada yang seharian di ladang, ada yang berdagang, ada yang bekerja sama orang lain. Maka ada seorang sahabat yang menyengaja karena panjangnya imam, maka beliau merubah niat, kemudian beliau ringkaskan sholat, kemudian pulang. Nah, ketika Mu'adz bin Jabal tahu seperti ini, ya mungkin yang lainnya memberitahu. Lalu Mu'adz bin Jabal mengatakan kepada sahabat itu apa? Anta munafik, kamu itu munafik. Dengan alasan apa? Malas sholat. Maka tidak terima sahabat ini lapor pada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah justru malah memarahi Mu'adz bin Jabal. Aturidu an takuna fattan ya Mu'adz? Apakah kamu pengen menjadi orang yang membuat fitnah ya Mu'adz? Jika kamu idza shalaita bin nas, jika kamu salat mengimami manusia, fal yukhaffif atau fal tukhaffif, maka hendaknya kamu ringankan. Bacalah surah ini dan surah ini saja. Baik? Atau karena au mardo, karena sakit. Jadi karena mungkin sholatnya agak panjang. Ketika sholat tarawih misalkan di sebagian masjid atau di pondok-pondok, kadang sholatnya kan panjang. Lebih lagi ketika di 10 hari yang terakhir, terlebih lagi ketika malam ganjil, terlebih lagi ketika malam 27. Dulu di Makbar kita pernah sholat itu hampir 3 juz satu malam, untuk khusus malam 27 saja. Tapi karena masyarakatnya banyak, tidak semuanya tulab, sebagian orang-orang kampung, dan itu dibagi 2 imam. Jadi sholatnya panjang, satu sholat mungkin bisa 1 rakaat bisa sampai 10 halaman. Setelah itu istirahatnya panjang gitu. Setelah 2 rakaat selesai istirahatnya panjang gitu, sampai kita tiduran itu bisa. Nanti imam mulai lagi, kita bangkit lagi. Apalagi di sela-sela 4 rakaat itu panjang lagi istirahatnya. Jadi selesai sholat ya mungkin sekitar jam-jam 1-an mungkin selesai sholat itu, mulai sekitar jam berapa gitu lupa. Baik. Atau apa? Au khaufin nu'as, atau khawatir karena ngantuk. Dia tidak sakit tapi ngantuk, atau sesuatu yang bisa membatalkan sholatnya. Ini kok ada yang bergerak di perut ini, kalau saya ikuti imam panjang seperti ini nanti tidak selesai, tahu-tahu batal. Pas airnya sulit lagi misalkan. Atau apa? Atau misalkan yang kadang terjadi, ini tidak disebutkan di sini. Kadang yang terjadi, bacaan imam itu salah, dan kesalahannya itu kesalahan yang jali yang bisa merubah makna ayat. Pernah terjadi? Nah, bagi yang sudah belajar tajwid maka bisa membedakan. Pernah suatu saat kita hendak ada kajian itu di daerah yang agak jauh, di daerah barat sana. Kita sholat, kita berangkat sebelum maghrib, kemudian kita sholat di tengah jalan, bukan di jalan tapi di masjid, di pinggir jalan ya. Di tengah jalannya dimarahi Pak polisi nanti.
Lalu ketika kita sholat, tadinya imamnya tidak hadir, tidak datang gitu. Mereka nunggu terus. Tiba-tiba ada seorang yang datang. Ini Pak RT, imami. Lalu ketika diimami, bacaan Al-Fatihahnya itu salah. Dia baca di ghairil maqdu. Itu ghairnya dirubah menjadi qaf. Maka gitu. Sudah. Seperti itu keadaannya boleh. Kita langsung merubah niat menjadi apa? Salat sendiri. Cuman seperti ini biasanya akan menimbulkan fitnah. Ini jenggotan karo cingkrang pakai jubah. Tadinya sholat bareng kok malah sholat sendiri, kan jadi repot nanti. Urusannya jadi susah. Maka kondisi seperti itu boleh kita batalkan sholat. Kita batalkan sholat, kemudian kita sholat sendiri di tempat yang jauh atau kita cari masjid yang lain. Ini dibolehkan. Baik. Jadi yang dirojekan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di sini dan kebanyakan para ulama, boleh seseorang yang tadinya niat untuk bermakmum kemudian dia ganti niatnya. Karena seandainya ini tidak boleh, tentunya Rasulullah akan memerintahkan kepada sahabat yang keluar dari makmumnya kepada Mu'adz bin Jabal untuk mengulang solatnya. Ketika Rasulullah tidak memerintahkan untuk mengulang solat, itu maknanya solatnya tetap sah. Baik. Kemudian ini disebutkan idza taba'a imaman wa la yanwil i'timam. Misal ada seorang makmum yang mengikuti imam tapi dia tidak berniat untuk bermakmum. Maka dikatakan di sini menurut salah satu pendapat dari para ulama Syafi'iyah dan kebanyakan dari para ulama, salatnya tetap sah. Hanya saja dia tidak mendapatkan pahala salat jamaah. Dia tidak mendapatkan pahala dari salat jamaah. Baik. Kemudian penjelasan setelahnya tentang halatul ma'mum ma'al imam. Keadaan makmum bersama imam. Keadaan makmum bersama imam ada 4 keadaan. Yang pertama al-mutaba'ah. Apa makna mutaba'ah? Mengikuti. Kapan imam selesai bertakbir, dia bertakbir. Selesai ruku', dia ruku'. Selesai sujud, dia sujud. Baik. Ini namanya mutaba'ah. Kemudian yang kedua al-muwafaqah. Al-muwafaqatu. Apa makna muwafaqah? Kalau wafaqah berarti ya menyamai, membarengi. Jadi gerakannya bareng persis itu. Ruku' sama rukuknya bareng. Sujud sama sujudnya. Ini yang kedua. Baik. Kemudian yang ketiga as-sabaqu. Apa sabaqu? Mendahului. Kemudian yang keempat al-fawatu, yaitu apa? Ta'akhur. Apa? Ketinggalan. Ini 4 keadaan. Sekarang penjelasan dari setiap keadaan tersebut. Al-halatul ula, yang pertama adalah mutaba'ah, mengikuti. Maka inilah yang disyariatkan oleh para ulama berdasarkan apa yang disebutkan di dalam hadisnya. Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan hanya untuk diikuti. Apa makna mutaba'ah? Makna mutaba'ah ayyash ra'a al-ma'mum fi af'ali shalah fawra syuru'il imam biduni muwafaqah. Maknanya dari mutaba'ah itu, makmum mulai untuk melakukan gerakan salat langsung setelah apa? Imam itu melakukan gerakan.
Langsung setelah apa? Imam melakukan gerakan. Dan ini tidak disyaratkan untuk selesainya bacaan takbir. Tidak disyaratkan untuk selesai bacaan takbir. Artinya kalau imam mungkin apa? Misal ketika sujud ya, paling panjang tadi itu. Ketika dia sujud, dia kadang takbirnya mendekati apa? Hendak menempelkan dahinya ke tanah atau ke lantai. Maka seandainya Allahu Akbarnya itu belum selesai, makmum boleh untuk melakukan gerakan. Hanya saja yang biasanya kita lakukan menunggu imam takbirnya selesai baru kita melakukan gerakan. Baik. Kemudian yang kedua, al-muwafaqah. Maka tentang muwafaqah ini kebanyakan para ulama mengatakan makruh hukumnya. Apa tadi muwafaqah? Membarengi gerakan imam. Dan disebutkan di dalam pendapat Imam Malik, disunahkan untuk antakuna af'aluhu ma'al af'alil imam. Disunahkan gerakan makmum itu sama dengan bareng dengan gerakan imam. Hanya saja ucapan Imam Malik ini diingkari oleh sebagian para ulama yang lain, dan disebutkan bahwasanya beliau Imam Malik itu akhirnya rujuk dari pendapatnya. Baik. Kemudian yang baik. Disebutkan di sini faedahnya apakah disyaratkan di dalam mengikuti imam itu mengikuti semua keadaan solatnya, mengikuti semua keadaan solatnya. Maka dijelaskan oleh para ulama bahwa yang wajib di dalam mengikuti imam itu dalam perbuatan-perbuatan yang zahir atau nampak saja. Hanya dalam perkara-perkara yang nampak, yang zahir saja. Yang zahir itu yang maknanya bagaimana? Ya, imam ketika ruku, maka ikut ruku. Imam sujud, ikut sujud, maka ini yang nampak. Adapun sesuatu yang tidak nampak, maka tidak ada kewajiban untuk mengikuti imam. Tayyib? Misal kalau seperti sholat subuh, maka kita kebiasaan kalau duduknya duduk apa? Kalau tasyahud, duduk iftirash. Maka tidak ada kewajiban bagi makmum kalau dia memilih pendapat untuk duduk tawarruk, dia harus sama dengan duduknya imam. Paham ini? Termasuk hal yang lebih tersembunyi lagi. Misal apa? Ketika imam tidak mengangkat tangan ketika mau ruku, karena mengangkat tangan ketika mau ruku hukumnya apa? Sunnah. Maka apakah makmum juga harus dia tidak mengangkat tangan seperti imam tidak mengangkat tangan? Maka jawabannya tidak harus. Jawabannya apa? Tidak harus. Ya, kalau imam tidak mengangkat tangan maka boleh, tetap boleh bagi makmum untuk mengangkat tangan. Atau lebih dari itu yang lebih tersembunyi lagi berkaitan dengan bacaan. Ya, seperti apa? Imam tidak istiftah, maka tidak mengharuskan makmum tidak istiftah. Hanya saja memang kalau seperti sholat yang jahriyah, imam setelah takbiratul ihram kemudian langsung membaca al-fatihah, maka yang lebih utama adalah kita mendengarkan. Lebih utama kita mendengarkan dan tidak membaca doa istiftah. Karena mendengarkan bacaan imam dari bacaan surah al-fatihah itu hukumnya wajib. Adapun membaca istiftah maka hukumnya apa? Sunnah. Termasuk kalau kita terlambat sholat, imam di pertengahan membaca surah al-fatihah, maka jangan membaca surah, membaca apa? Doa istiftah.
Takbiratul ihram kemudian dengarkan bacaan imam. Tidak perlu membaca doa istiftah. Meskipun salatnya tetap sah, akan tapi itu dikatakan mukhalif sunnah. Baik. Kemudian yang ketiga adalah as-sabaqu. Apa sabaqu? Mendahului imam. Sebagian para ulama merinci bahwa mendahului imam itu bisa membatalkan solatnya makmum kalau mendahulunya sampai 2 rukun. Ya ini apa ngawur ya. Jadi mendahului sampai 2 rukun. Imamnya baru rukuk, dia sudah apa duduk di antara 2 sujud atau malah sujud yang kedua. Maka seperti ini batal. Sebagian lagi mengatakan meskipun dia mendahului 1 rukun saja, tetap solatnya itu batal kalau dia melakukan dengan sengaja. Dengan syarat apa tadi? Kalau dia melakukan dengan sengaja. Ya, karena kadang kita mendahului imam tapi kita tidak sengaja. Seperti ketika kita sholat, dikiranya imam sudah takbir, ternyata imam belum takbir, kita sudah rukuk dulu. Maka seperti ini tidak mengapa. Dan dia harus menunggu imam ruku, kemudian imam iktidal, baru kemudian dia iktidal. Paham ini? Atau misalkan di suatu tempat, kadang seperti di tempat bapak, itu ada musola, ya karena yang imamnya itu agak gemuk. Jadi kalau dia sujud itu lama sekali. Sudah begitu takbirnya lebih dulu lagi. Jadi ketika dia mau sujud, dia takbir Allahu Akbar, tapi gerakannya lama gitu. Sehingga kita melihat, kalau kita tidak perhatikan gerakan imam itu, kita melihat makmum kebanyakan mendahului sujud sebelum imam itu apa sempurna sujud. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi memang tidak boleh imam bertakbir membaca Allahu Akbar ketika sudah berpindah ke rukun setelahnya. Hati-hati ya. Dan ini sering sekali. Dan kalau ada kesempatan atau tidak lupa, biasanya saya akan datangi imamnya. Banyak imam yang ketika dia ruku, setelah ruku sempurna baru membaca Allahu Akbar. Setelah apa lurus sempurna dia membaca Allahu Akbar. Atau ketika dia sujud, setelah sujud sempurna dia baru membaca Allahu Akbar. Maka ini keliru. Karena berarti dia memasukkan bacaan takbir di dalam bacaan rukun setelahnya. Dan tidak benar meskipun dengan alasan agar makmum tidak mendahului. Makanya harus dilakukan dia takbir, karena ini namanya takbir intiqal. Apa makna takbir intiqal? Perpindahan. Takbir intiqal, takbir perpindahan, dia baca di antara 2 rukun. Seandainya ketika dia membaca itu sebagian bacaan takbir itu dibaca ketika sudah sempurna, maka ini hal yang ma'dzur. Sebagaimana penjelasan Syekh Utsaimin. Dibolehkan dia Allahu Akbar. Akbarnya itu ketika apa? Sudah sempurna lurus. Ini dibolehkan. Yang jelas dia tidak memasukkan bacaan takbir semuanya ketika rukun sudah sempurna setelahnya. Paham ini? Sehingga yang rajih dalam masalah ini batal solatnya kalau orang mendahului imam dengan sengaja. Dan ini kadang terjadi. Pernah suatu saat kita solat itu di daerah Juar sana, kita solat, ada makmum itu yang setiap kali gerakan itu mendahului terus itu. Ya mungkin apa karakternya itu tidak mau kalah gitu. Tidak mau kalah. Jadi ini apa tidak faham saya pikir. Kok setiap kali gerakan imam itu ada beberapa gerakan yang senantiasa didahului. Ini sudah sepuh lagi. Ini kan kasihan orang ibadah tanpa ilmu. Dia tidak memahami tentang fikih salat. Baik. Kata Nabi SAW sebagaimana disebutkan di dalam hadis tadi atau disebutkan di dalam hadis yang lainnya, beliau SAW bersabda, inni imamukum fala tasbikuni birruku wala bisujud wala bil qiyam wala bil insiraf. Sesungguhnya aku adalah imam kalian, maka janganlah kalian mendahului aku dengan ruku
dan juga tidak mendahului dengan sujud, dengan berdiri, dan dengan selesainya solat. Baik. Sehingga yang rajih, meskipun dia mendahului satu rukun saja, maka solatnya bisa batal kalau dia lakukan dengan sengaja. Adapun kalau dia tidak sengaja, maka tidak mengapa. Baik. Kemudian faedah setelahnya yang keempat berarti yaitu apa? Al-fawatu atau at-ta'akhur, yaitu ketinggalan. Dia ketinggalan. Kalau ketinggalannya secara sengaja, maka kebanyakan dari para ulama Syafi'iyah, para ulama Hanabilah bisa membatalkan solat kalau dia lakukan dengan sengaja. Hati-hati ini. Bisa membatalkan solat kalau dia lakukan dengan sengaja. Adapun sebagian para ulama Syafi'iyah mengatakan dia tidak batal solatnya, meskipun dia ketinggalan dengan tidak sengaja. Dan yang dirajihkan di sini, tidak ada perbedaan itu antara dia ketinggalannya berapa rukun, satu rukun, dua rukun atau lebih, kapan dia menyengaja untuk ketinggalan dari gerakan imam, maka itu adalah perkara yang haram. Sebagaimana mendahului imam itu juga perkara yang haram. Bahkan ada hadisnya yang tadi lupa disebutkan, yaitu apa? Nabi SAW mengatakan, amma yakshal ladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayuhammilallahu ra'sahu ra'sa khimar. Ini ancaman bagi yang mendahului imam dengan sengaja. Hendaknya seseorang itu takut ketika dia mengangkat kepalanya sebelum imam, sehingga Allah merubah kepalanya menjadi kepala khimar. Allah merubah kepalanya menjadi kepala khimar. Ini ancaman. Dan wa'id, ancaman seperti ini menunjukkan perbuatan itu adalah perbuatan yang apa? Haram, bahkan dosa besar. Itu perbuatan dosa besar dan akibatnya bisa membatalkan solatnya. Baik. Kemudian yang terlambat, kalau dia terlambatnya sengaja, maka yang dirajihkan di sini bisa menjadikan batalnya solatnya. Makanya hati-hati kalau kita terlambat. Biasanya terlambatnya ketika kita baca surah Al-Fatihah. Maka kalau imam sudah ruku, kalau memang kebiasaan kita tahu imamnya rukunya lama, dan sekiranya kita bisa menyelesaikan bacaan Al-Fatihah itu dengan cepat, maka dibolehkan, karena itu diberikan udzur. Tapi kalau kita sholat di tempat-tempat yang kita tahu imamnya rukuknya tidak lama, atau kita tidak tahu imamnya itu lama atau tidak, kalau kita menyelesaikan Al-Fatihah dan imam itu sudah mengangkat kepala sebelum kita ruku, maka ini hal yang bisa menjadikan rusaknya sholat kita. Sehingga yang hendaknya dilakukan, kalau imam sudah ruku, ya kalau kita tidak mampu untuk menyelesaikan Al-Fatihah, maka hendaknya kita ruku. Dan itu menurut jumhur, kebanyakan para ulama, sudah dianggap kita mendapatkan satu rakaat sempurna bersama imam. Baik. Meskipun sebagian para ulama dia mengatakan dia harus mendapatkan Al-Fatihah sempurna, tapi jumhur, kebanyakan para ulama, dia tetap mendapatkan satu rakaat yang sempurna bersama imam. Baik. Adapun kalau dia terlambatnya dengan uzur atau tidak disengaja, maka seperti ini tidak mengapa. Misalkan karena imamnya tidak terdengar suaranya, mungkin tidak ada pengeras suara atau jamaahnya banyak sehingga suaranya tidak terdengar, maka kapan kita terlambat dan kita tidak menyengaja, maka seperti ini tidak mengapa. Sehingga kita cukupkan, misalkan kita terlambat, ya kita ruku, baca yang ringkas saja, tidak perlu dipanjangkan. Berapa kali bacaan yang paling sedikitnya di dalam ruku atau sujud? Berapa kali? 1 kali.
Jadi kalau kita sholat di belakang imam yang gerakannya cepat, bacaannya cepat, maka semisal kita satu kali membaca itu cukup, maka itu sudah cukup, sudah sah. Adapun kalau kita bermakmum, imam bacanya terlalu cepat, sampai-sampai satu kali bacaan tasbih saja kita tidak mampu itu untuk melakukannya. Nah, seperti ini tinggalkan. Imam sholat sendiri merubah niat, atau dia batalkan sholatnya, dia pergi untuk sholat sendiri. Ini dibolehkan. Kemudian faedah yang terakhir, berarti cuma satu hadis saja, panjang ini pembahasannya masalahnya. Bagaimana dengan imam yang salah? Bagaimana dengan imam yang salah? Apakah makmum solatnya itu menjadi rusak dengan kesalahan imam? Maka jawabannya apa? Apakah imam ikut rusak solatnya ketika imamnya salah? Maka jawabannya tidak. Nah, kalau imamnya salah, ya karena misalkan dia meninggalkan suatu rukun atau suatu kewajiban, atau dia keliru di dalam bacaan, maka solatnya makmum tetap sah meskipun imamnya itu melakukan kesalahan. Sebagaimana apa yang disebutkan dari hadis yang lain yang awalnya sama, innama ju'ilal imam liyutamma bi, maka disebutkan di dalam riwayat yang lain disebutkan a'immatukum yusalluna lakum walahum, maka imam-imam kalian itu mereka salat untuk kalian dan untuk mereka sendiri. Fa in asabu falakum walahum, dan jika mereka benar pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Wa in akhtau falakum wa alaihim, dan jika mereka salah maka pahalanya untuk kalian dan dosanya untuk mereka. Dan hadis ini datang dalam beberapa riwayat dengan beberapa lafaz. Jadi kalau imam salah maka tidak ada pengaruh pada makmum, dan di semua keadaan salah apapun juga. Misal kaitannya dengan apa yang sering ditanyakan, ini Ustaz, bagaimana kalau kita bermakmum dengan imam yang kunut subuh? Maka sebagian para ulama mengatakan ikuti, aminkan. Ada sebagian yang lain mengatakan tidak boleh diaminkan. Yang mengatakan aminkan, maka itu adalah apa? Sesuatu yang dibolehkan kita mengikuti, dan apa yang salah dari imam itu maka tidak memberikan asar pengaruh kepada solatnya makmum. Atau misalkan dalam bacaan yang sir, yang kita tidak terdengar, dia keliru, dia salah, maka seperti ini makmum tetap apa? Tetap sah solatnya. Atau misalkan imamnya itu kentut tapi tidak ngaku, ada? Ya mungkin saja ada. Nanti dia mikirnya, aduh, masa saya pergi ini, malu, sudah tak teruskan aja, nanti solatnya di rumah solat lagi. Mungkin tidak terjadi, mungkin, karena solat di belakangnya pejabat misalkan, ada Pak Camat datang atau Pak Bupati datang, wah ini gawat ini, bisa heboh nanti satu kampung. Ini imamnya batal solatnya. Padahal tidak mengapa, siapapun yang solat di belakang kita tidak ada masalah. Maka kalau seperti ini solatnya makmum bagaimana? Tetap sah tidak? Tetap sah. Dan imam yang menanggung dosanya dia, karena dia mempermainkan syariat, mempermainkan apa? Solat. Termasuk apa yang sudah berlalu penjelasannya. Bagaimana keadaan dengan imam yang solatnya lupa wudu? Baik. Kalau makmum tahu, ya, makmum tahu ini imam tadi belum wudu. Ya, pokoknya ya mungkin anaknya atau siapalah yang ada di rumah itu, ini tadi bapak belum wudu ini. Maka kalau seperti ini keadaannya, dia harus apa? Memisahkan diri. Tapi kalau dia tidak tahu, maka solatnya makmum tetap sah, meskipun imam batal, dan dia harus mengulang solatnya.
Atau keadaan lain yang sudah pernah kita sebutkan, imamnya dia cuma wudu dan tidak mandi janabah, padahal tadi malam dia junub. Imamnya junub, mengimami, makmumnya tidak tahu, dan ingatnya baru ketika apa? Selesai sholat. Sholatnya makmum bagaimana? Tetap sah. Dan imam tidak perlu mengumumkan. Tidak perlu mengumumkan, tadi apaan saya belum ini mandi. Tidak perlu itu, tidak ada kewajiban. Biarkan saja makmum sholatnya tetap sah. Adapun dia harus mandi dulu kemudian sholat lagi. Meskipun ingatnya ketika matahari sudah terbit, misalkan ketika sholat subuh, dia tetap apa? Mandi kemudian dia sholat subuh pada saat itu juga. Baik. Nah, selesai ini pembahasannya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Fadhal. Dan yang kedua, kalau misalnya di sholat tempat tadi asar namanya, sudah waktunya masuk, tapi kebiasaan sana semuanya jam 4, jam 4. Dia kebiasaannya sholat asarnya mundur. Jadi memang ditetapkan karena Nah, yaitu misalnya kita di sana kita mengikuti sholat itu kita insyaallah. Baik. Yang pertama, ngantuk. Sebagaimana sudah berlalu di dalam pembahasan tentang nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu, maka sebagian para ulama ada yang memberikan tafsir, perincian. Kalau ngantuknya itu sampai ngorok, pernah lihat? Duduk tasyahud kan agak lama, kalau sujud sampai ngorok mungkin jarang ya, karena tidak terlalu lama. Duduk tasyahud sampai ngorok itu, tertidur sampai ngorok. Maka seperti ini sebagian para ulama mengatakan batal. Karena tidur ngoroknya itu atau tidur apa? Mustagrik bahasanya, tidur sampai pulas seperti itu, Madinatu al-hadas. Tempat dugaan terjadinya hadas ketika dia tidak mengetahui. Maka seperti ini dia batalkan sholat, kemudian dia wudhu lagi, masuk lagi ke shaf jamaah ketika masih tersisa waktunya atau belum selesai jamaahnya. Tapi kalau dia hanya sekedar ngantuk saja, maka kalau ngantuknya itu tidak sampai batasan meninggalkan suatu yang rukun atau wajib, artinya dia ingat betul bahwasanya apa yang rukun atau bacaan rukun, bacaan yang wajib itu dia tidak tinggalkan, maka seperti ini tidak mengapa. Dan boleh ya temannya itu menepuk baunya, melakukan gerakan seperti itu, boleh diingatkan itu loh, ditepuk biar dia bangun, kemudian apa? Berdiri. Ya, terutama sholat-sholat yang panjang, sholat-sholat yang panjang di malam hari, seperti sholat tarawih atau sholat gerhana bulan di malam hari, itu boleh, seperti itu boleh. Tapi kalau sampai dia dalam keadaan meninggalkan rukunnya atau apa kewajibannya, maka seperti ini dia harus apa? Mengganti rakaatnya. Misalkan ketika duduk tasyahud awal misalkan, ya kalau tasyahud akhir tinggal dia baca, meskipun imam sudah selesai salam, dia tinggal baca dari awal tasyahud selesai. Dia ketinggalan dari mengikuti bacaan salam setelah imam salam, maka tidak mengapa. Tapi kalau itu misalkan tasyahud awal, imam sudah berdiri dan dia baru tersadar dari ngantuknya, maka dia baca dulu tasyahud. Karena bacaan tasyahud hukumnya apa? Sebagian ulama merojekkan itu rukun. Bahkan sampai bacaan sholawat sebagian para ulama mengatakan itu rukun, meskipun batasannya cuma membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Dan sebagian para ulama yang lain mengatakan itu sunnah. Maka dia baca sesuatu yang memenuhi rukunnya atau kewajibannya, kemudian dia bangkit. Dan itu harus dilakukan ketika memang ada yang terlewat
yang luput dari bacaan-bacaan yang wajib. Paham ini? Baik. Kemudian kadang di suatu masjid, terutama di desa-desa seperti daerah Kopeng, Bandungan itu, kalau kita lagi main ke sana sore hari, itu mereka adzannya jam 4 lebih. Karena mereka sibuk di kebun, bikin kesepakatan, maka mereka adzannya itu jam 4-an lebih. Baru kemudian mereka berdatangan ke masjid untuk sholat jamaah, sholat asar. Maka misalkan kita tamu, kita datang di masjid itu dan tahu kebiasaan mereka, ya maka yang lebih utama kita tunggu mereka, tunggu imam rawatibnya. Tapi kalau keadaan kita sedang safar seperti itu, maka tidak ada masalah kita sholat jamaah sendiri ya, dalam keadaan safar seperti itu. Baik. Ada yang lain? Fadal. Nah. Tidak ada yang datang. Nah. Taim. Kalau memang keadaannya seperti itu tidak ada sama sekali, maka apa? Lebih utama dia pergi ke masjid lain. Tapi kalau misalkan ada meskipun 1, 2 dan boleh dan tetap sah solat jamaahnya, meskipun yang makmum itu cuma satu orang dan meskipun anak kecil. Selama anak kecil itu anak yang tamyiz dan dia lakukan gerakan dan bacaan yang wajib, meskipun dia mungkin tidak lakukan hal-hal yang sunnah yang lainnya, maka sholat jamaahnya tetap sah. Paham ini? Misalkan tamyiz itu anak usia berapa? Anak kelas 1 ya? Anak kelas 1 misalkan dia sudah paham kalau sholat itu baca Al-Fatihah yang wajib-wajib saja. Bacaan ruku, kemudian bangkit dari ruku, i'tidal, bacaan sujud, duduk di antara 2 sujud, bacaan tasyahud yang wajib saja, kemudian salam, maka itu sudah selesai. Dan tetap dia mendapatkan sholat jamaahnya sah. Meskipun dia belum balik. Karena sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa kapan anak kecil yang sudah tamyiz itu apa? Tamyiz itu fahmul khitab wa raddul jawab. Batasannya anak yang kalau diajak ngomong sudah faham dan dia bisa menjawab kalau ditanya. Itu namanya tamyiz. Dan itu usianya berbeda-beda setiap anak. Tapi dari apa yang disebutkan isyaratnya di dalam hadis tentang perintah untuk Rasulullah untuk memerintahkan orang tua kepada anaknya untuk sholat umur berapa? 7 tahun. Maka kebanyakan anak usia tamyiz itu 7 tahun. Meskipun kadang ada yang 7 tahun, 8 tahun belum dolor, ya kan? Sholat masih megal-megol, masih lari ke sana, lari ke sini. Tapi giliran yang anak TK umur 5 tahun, kadang sudah dolor. Dia sudah tahu itu, sholat itu dekat abinya sudah, kakinya direnggangkan gitu, sampai lebar sekali kadang seperti itu. Nanti kalau diganggu temannya marah. Ada anak seperti itu. Jadi usia bahasa kita dolornya beda-beda. Nah itu selama dia melakukan sholat kok sempurna, maka dia mendapatkan pahala dan pahalanya itu akan dikumpulkan bersama pahala ketika sudah balik. Dan bedanya kalau dia melakukan dosa maka tidak dicatat dosanya. Ini diantara sifat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia berdosa maka tidak berdosa. Cuman kalau dosanya itu berkaitan dengan hak makhluk, misalkan main-main lempar batu kaca pecah, ya bapaknya tanggung jawab. Bapaknya harus tanggung jawab. Tapi kalau dosa yang berkaitan dengan hak Allah maka tidak berdosa. Jadi kalau dia melakukan amalan yang sah maka dikumpulkan itu. Seperti puasa kan tidak butuh banyak bacaan. Asal dia waktu adzan subuh sampai maghrib dia tidak makan tidak minum,
maka kan puasanya sah. Maka pahalanya itu akan dikumpulkan ketika dia sudah usia balik. Baik. Ada yang lain? Satu lagi ya, biar tidak kelamaan. Naam. Naam. Ini posisi apa dia? Imam. Tapi yang satu dulu saya jawab dulu ya. Kalau yang disebutkan di dalam hadis itu sholat malam, qiyamul lail. Itu qiyamul lail. Jadi boleh yang tadinya sholat sendiri, niat sendiri, kemudian dia rubah jadi niat imam ketika ada yang bermakmum. Karena Rasulullah tidak mengingkari mereka. Dan ketika Rasulullah membiarkan, berarti maknanya itu dibolehkan berjamaah, meskipun asalnya tidak jamaah. Baik. Kemudian yang kedua, ketika dia sholat dia sholat apa? Naam. Dia makmum sama musafir. Terus setelah itu sholat agak kesulitan. Baik, nanti aja ya. Baik, saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.